Kalau kalian saat ini lagi nyari plan investasi yang menarik di tahun 2025, kalian datang ke tempat yang tepat nih. Hari ini kita bakalan bahas 4 komoditas yang bisa menjadi sumber cuan di tahun 2025. Mulai dari emas, tembaga, perak, dan nikel. Kenapa? Karena dunia lagi rebutan sumber daya ini. Dan Indonesia punya posisi super strategis, plus kita akan kasih rekomendasi saham. So, siap-siap, catat, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update kita ya. Guys, emas itu ibarat sahabat setia di masa krisis. Bayangin, tahun 2024, harga emas dunia melonjak 29,5% dan sempat nyentuh 2.788 US dollar per troy ounce. Nah, di April tahun 2025 harganya udah ke 3.490 US dollar, itu naik 30% dari awal tahun. Bahkan Goldman Sachs dan JP Morgan ini prediksi akhir tahun 2025 ini bakal nyentuh ke 3.700 US dollar dan di tahun 2026 ini bisa nyampe ke 4.000 US dollar. Keren banget kan? Nah, kenapa emas begitu menarik? Pertama, bank sentral kayak The Fed ini lagi main longgar sama suku bunga. Emas jadi makin menarik karena nggak bayar bunga kayak deposito. Kedua, dunia lagi rusuh dengan konflik geopolitik dan kebijakan tarif Trump, sehingga emas adalah safe haven yang dicari para investor. Ketiga, permintaan emas ini meledak. Dari cadangan negara sampai perhiasan, tapi pasokannya terbatas. Dan yang lebih keren di tahun 2025 ini, ada inovasi kayak ATM emas dari Kingwood Group dan rencana dari ETF emas dari Bursa Efek Indonesia. Bayangin aja dulu kalau nanti beli emas dan udah semudah narik duit dari ATM. Di Indonesia, kita punya pemain besar kayak PT Aneka Tambang Tbk yang kita kenal Antam dan PT Arci Indonesia Tbk dengan kode Arci. Nah, kenaikan harga emas ini bakal bikin pendapatan mereka ini melejit. Apalagi emas batangan masih jadi primadona investasi masyarakat. Plus, ada regulasi baru dari OJK yang bikin perdagangan emas ini makin gampang. Jadi emas ini must watch buat tahun 2025 ya. Sekarang kita ke tembaga, logam yang jadi tulang punggung revolusi energi hijau dunia. Tembaga dipakai di kabel, motor listrik, baterai EV, sampai infrastruktur 5G. Nah, dunia lagi haus tembaga buat proyek energi terbarukan, tapi pasokan baru itu terbatas dan biaya eksplorasinya mahal. Analis dari Bank of America dan Morgan Stanley ini prediksi permintaan tembaga ini bakal rebound di tahun 2026 karena permintaan EV dan proyek dekarbonisasi global terus naik. Untuk jangka panjang, tembaga tetap akan bullish. Di Indonesia, kita punya PT Aman Mineral International Tbk atau yang kita kenal dengan AMN yang ngelola tambang batu hijau di Sumbawa dengan kapitalisasi pasar itu sebesar 514 triliun rupiah dan AMN ini adalah raksasa di Bursa Efek Indonesia. Pemerintah juga gencar dorong hilirisasi tembaga biar Indonesia jadi pusat baterai EV dunia. Jadi tembaga ini kayak hidden gem yang nggak boleh kamu lewatin. Selanjutnya ada logam mulia kayak emas tapi juga rockstar di dunia industri. Perak dipakai di panel surya, elektronik, sampai alat medis. Harga perak ini cenderung ngikutin emas tapi lebih volatil karena pasarnya kecil. Bahkan ketika harga emas lagi naik-naiknya saat ini, gak sedikit orang juga malah diversifikasi aset ke perak sebagai aset investasi. Tapi perlu digarisbawahi kalau perak ini butuh perawatan ekstra seperti merawat emas. The best investment in the world today. I'm not kidding you. Better than real estate, better than oil, better than gas is silver because this is going down. I hear you. When this goes down, the rupee goes down with it. Okay. All Okay, right. so if you want to get rich, get silver today. Best investment of all. This is $35 US.
Nah, menurut analis dari Silver Institute, di tahun 2024 sampai 2025, harga perak ini diprediksi naik 15-20% dari tahun 2024. Nah, ini bisa menyentuh 35 US dollar per troy ounce di akhir 2025 karena permintaan industri dan kenaikan harga emas. Nah, UBS Global Research juga bilang permintaan perak dari sektor energi surya ini bakal tumbuh 10% per tahun sampai 2030. Di Indonesia sendiri, perak biasanya jadi produk sampingan dari tambang emas dan tembaga. Nah, emiten kayak Antam dan MDKA punya produksi perak yang bisa kasih cuan tambahan bagi perusahaan. Meski bukan bisnis utama, tapi kenaikan harga emas dan tembaga ini bakal bikin perak ikut bersinar. Jadi, perak ini kayak bonus manis buat investor tambang nih. Nikel itu kunci buat baterai kendaraan listrik saat ini, terutama baterai NMC yang dipakai Tesla dan mobil listrik lainnya. Indonesia adalah raja nikel dunia dengan cadangan 4,5 juta metrik ton. Tapi ada sedikit drama. Analis dari Fit Solution bilang harga nikel ini turun jadi 21.000 US dollar per ton di tahun 2025 karena surplus dari pasokan terutama dari Indonesia. Tapi jangan panik, Morgan Stanley dan Macquarie Group ini prediksi harga nikel bakal rebound ke 24.000 US dollar sampai 25.000 US dollar per ton di tahun 2026. Nah, ini seiring permintaan dari EV global yang terus melonjak. Indonesia punya kebijakan hilirisasi yang larang ekspor biji nikel sejak tahun 2020. Tidak mau harga dunia melonjak, bangun aja industri dalam negeri di Republik Indonesia. Itu kan strategi kita. Itulah strategi untuk kemudian mereka bangun industri dalam negeri. Hasilnya, smelter ini bermunculan di mana-mana. Contohnya, PT Vale Indonesia Tbk atau yang kita kenal dengan Inco lagi garap proyek HPAL Pemalah dengan investasi sebesar 8,6 miliar US dollar. Ini bermitra dengan Huayo dan Ford. Nah, selesai di tahun 2025, proyek ini bakal bikin Indonesia jadi pusat nikel untuk EV. Emiten lain kayak Antam dan PT Central Omega Research Tbk atau DKFT juga ekspansi smelter. Dengan DKFT ini, rencanain kapasitas tambahan sebesar 200.000 ton di tahun 2025, nikel ini bakal jadi tulang punggung industri EV Indonesia loh. Oke, sekarang bahas saham berdasarkan target dari stocknow.id. Berikut saham-saham tambang di Bursa Efek Indonesia yang bisa kamu masukkan watchlist di tahun 2025. Pertama, ada PT Aneka Tambang Tbk dengan kode sahamnya Antam, ini dengan target harga ada di 3.800. Kedua, PT Vale Indonesia Tbk atau yang kita kenal Inco, ini dengan target harga di 4.260. Ketiga, ada PT Aman Mineral Indonesia Tbk atau yang kita kenal dengan AMMN dengan target harga di 8.850. Keempat, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau yang kita kenal dengan MDKA dengan target harga 2.700. Disclaimer on ya. So, kamu udah ada yang hold sahamnya belum? For sure untuk tahun 2025, emiten komoditas bakal diapresiasi karena sudah dianggap sebelah mata karena oversupply dan lain-lain. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya video ini supaya kita lebih semangat lagi untuk edukasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pembahasan Stocknow selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye!